Dalam teduhnya kasih yang tiada bertepi, kita berhimpun dalam ridho ilahi. Langkah kaki ini takkan sampai di sini jika bukan karena rahmatnya yang selalu mengiringi. Hembusan nafas dan dengar nadi adalah nikmat yang sering lupa kita syukuri. Maka hari ini, sebelum kata mengalir dan hati berbicara, mari kita tundukkan jiwa seraya mengingatnya dengan cinta. Dia yang tak terlihat namun selalu hadir, dia yang tak tersentuh namun selalu mengukir. Dialah Allah, tempat segala doa berlabuh dan tempat setiap harap berlayar, meski tanpa suara yang riuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, terlebih khusus kepada Dewan Juri yang kami ta'zimi, semoga kita semua selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya, seorang pemuda yang penuh dosa, ingin mengajak kita semua untuk lebih mendalami dan lebih meneladani indahnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini berkali-kali saya mendengar, berkali-kali terulang dalam telinga, dan berkali-kali juga hati ini terenyuh dan pilu dibuatnya. Di tahun yang penuh duka, tahun yang disebut Ummul Huzn, tahun kesedihan, di tahun itu berpulang seorang wanita penenang Nabi, seorang wanita yang apabila Nabi sedih dan takut Nabi mencarinya, ia telah pergi. Bahkan setelah bertahun-tahun setelahnya, beliau tetap merindukannya. Dan bahkan Sayyidah Aisyah pun pernah dibuat cemburu karena kerinduannya. Bayangkan betapa sakitnya. Di tahun yang sama, beliau lagi diterpa angin. Namun bukan angin yang menyejukkan, bukan pula angin yang menyegarkan, namun angin yang menghancurkan. Kembali lagi beliau kehilangan seseorang, sosok yang ada di garda depan ketika ia dicaci, sosok yang ada di garda depan ketika ia dimaki, dihina dan dicerca. Sosok itu pun juga pergi, menambah luka yang bahkan belum terobati. Sang penenang dan sang pelindung pergi meninggalkan kesedihan yang tak terbendung. Namun dari sinilah yang harus kita teladani. Dengan hati yang remuk 2 kali, beliau tetap berdakwah terus tanpa henti. Hari demi hari beliau lewati, walau dengan keadaan hati yang sedih namun ia tutupi. Masih di tahun yang sama, beliau kembali tersakiti, namun sakitnya beda lagi. Dengan hati yang remuk 2 kali, beliau pergi bersama para sahabat. Beliau berangkat ke tanah Taif dengan hati yang sabar dan dengan harapan yang besar. Beliau sampai di gerbang Taif. Beliau sapa kota itu dengan penuh keramahan. Beliau sapa kota itu dengan penuh senyuman. Namun harapan berbanding terbalik dengan kenyataan. Keramahan disambut dengan kebencian, senyuman disambut dengan hinaan, bahkan salamnya tanpa jawaban.
beliau dimaki, beliau dicaci, beliau dipukuli, beliau dilempari bahkan dengan sesuatu yang untuk menyentuhnya saja kita enggan. Dimaki, dicaci, dipukuli, dilempari, darah mengalir hingga kaki. Namun dengan perlakuan yang seperti itu, apakah Nabi marah? Tidak. Apakah Nabi benci? Tidak. Beliau hanya pergi sejenak untuk sekedar beristirahat. Beliau pergi ke belakang bukit Taif. Beliau di sana mengadu pada Allah. Lalu datang malaikat penjaga gunung, Malakul Jibal. Beliau menawarkan kepada Nabi, "Ya Muhammad, mud yadaika ila sama." Wahai Muhammad, angkat kedua tanganmu ke langit dan mohonkan agar kami himpit penduduk Taif ini dengan gunung saat ini juga. Namun dengan kondisi hati yang perih seperti itu, dengan kondisi hati yang hancur seperti itu, bukan hinaan, bukan cacian, bukan pula sumpah serapah yang keluar, namun kalimat mulia yang keluar dari lisannya, "La, jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun." Mereka hanya belum mengetahuinya saja. Dan aku bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar kecil, tua dan muda yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Adakah hati yang setulus ini? Adakah dakwah yang lebih indah daripada ini? Jika dengan kisah yang sesempurna ini kita masih belum lagi semangat untuk terus berdakwah, maka manusia seperti apa lagi yang kita cari? Mari kita sebagai generasi muda jangan hanya sekedar mengagumi, tetapi meneruskan perjuangan beliau, meneruskan dakwah beliau. Dakwah bukan hanya di mimbar, dakwah bukan hanya di panggung, tapi di keseharian kita. Dakwah dengan akhlak di rumah, dakwah dengan teladan di rumah, dan dakwah dengan tulisan dan karya di media sosial. Jangan remehkan sedikit apapun amal, karena bisa jadi itu yang menjadi saksi cinta kita pada Nabi. Jika bukan kita, lalu siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, lalu kapan lagi? Jujur masih banyak yang ingin saya sampaikan, namun karena keterbatasan saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.